Sebagai halnya ini cukup banyak. Ya, apalagi kalau kita melihat kan mereka lumayan terdominasi ya tadi. Mereka benar-benar terdominasi dan sekarang Fanny, Joy, Bruno, Pakito dan Eve sudah dilenyapkan pula. Wow, masih dengan adanya Pakito dan Joy yang tidak akan dibolehkan untuk para pemain dari EVOS yang digunakan. Sedangkan ini dia, mau game satu seperti apa mereka dengan line up yang tadi, ini menurut aku adalah the best decision. Ya, decision makingnya matang semua ya tadi. Ya, the best decision. Ya, buka Black Dragon kapan, terus juga Hardguard juga masuk di tempat yang pas edit di band kali ini. Banyak yang terbuka, salah satunya jelas ya, Fredrin yang masih ada. Jadi salah satu primadona mungkin untuk Fredrin, Baxia juga ada. Fredrin apa Iritel? Ayo, yang mana Fredrin gak Kalau sih? misalnya sekarang bisa saja ke arah... Siapa tuh? Oh, langsung Baxia, langsung. Oke, jadi lebih prefer Baxia ya, Iya, karena kan Baxia. hampir sama sebenarnya. Gak pakai lama ya. Iya. Mereka tadi di game yang pertama dengan satu hero ini udah mapnya kebuka, mereka punya durability kenceng banget, nikmat. Bahkan dulu sebelum pertama kali keluar, kan mereka melawan takdir juga untuk midlanernya Clay kan. Oh, iya. Diikutin sama Cecilion. Cecilion yang Awalnya ikut. lu ngambil stack dulu kayak ngapain, kayak ikut Ngikut, perang. berantem, level 2 jalan-jalan. Level 2 jalan-jalan. Jalan-jalan level 2. Karena kan nambah stacknya cepat juga kalau Iya. war. Iya. Tapi kali ini dia terbuka bebas untuk Iritel. Kalau misalnya jadi perebutan, ini mungkin bisa di tangan dari Brans. Ya, ada Iritel, ada Brody juga. Tapi Cloud yang diambil. Wow, Cloud Kadita juga ada. Kadita. Menarik sih. Ini Cloud Kadita. Aku juga melihatnya masih bisa tercounter dengan ada Purify Gaming. Cuma kalau Purify balik lagi, siapapun yang dikejar sama Brans nanti udah gak akan bisa kabur. Tapi ada Iritel Angela. Iritel Angela oke, masih bisa kalau misal mau main dengan line up yang tadi. Ya, atau mereka bisa membawakan yang lain mungkin ya kalau tidak menggunakan Iritel. Tapi Cloud yang harus diwaspadai bagi RRQ split push. Oke, Iritel bentar. Kalau ngomongin Iritel, sekarang juga dia di laningnya akan cukup kuat. Kuat banget Kuat malah. banget lawan sosok dari Cloud yang Ya, kalau dia kan belinya. Oh, Nova. Yep, Nova ya. Buat siapa? Nova buat siapa? Buat siapa? Itu dong pertanyaannya. Kayak Lemon deh. Lemon deh. Iya. Itu Ya, dia. Sebelumnya kan untuk Naomi nggak pernah ya kayaknya menggunakan itu hero ini. Tapi kan kita nggak tahu perubahan apa yang terjadi. Oh, Buset, dan Terisla. sekarang dipegangin kakinya. Ada Terisla. Berarti tandanya ngelihat 3 pick yang sudah diamankan oleh sosok dari RRQ, mereka bisa menyambut dari pergerakan Brans ketika split push, tapi nggak mungkin kuat bisa pegangin Brans. Belum ada yang bisa pegangin Brans. Sekalipun Terisla kali ini belum tentu bisa pegangin Brans. Yes, tapi gini, ada kuncinya di Novaria. Karena dengan efek penerangan dia ya, Astral Echo-nya ini bakal melihat posisi Kadita yang suka sembunyi dalam rumput. Mau kasih efek suppress gak jadi. Ya. Ada Astral Echo ngebuka semuanya dan penalty zone. Ya lagi dan lagi nih, memisah team fight. Sementara Gord, wow. Kadita Gord. Mereka butuh dengan 2 hero kayak begini harusnya dengan ada Baxia ini tabrak belakang udah boleh lah ngeflank ya. Dan Tapi juga- penyelesaiannya yang seperti apa nanti? Bener, karena mereka belum punya badan tebal nih. Iya. Dan bisa jadi dihabis-habisin semuanya. Fredrin, Martis bisa dibuang. Betul. Barisan belakangnya dari EVOS Legend udah boleh nih. Iya. Udah boleh damage-nya. Cuman depannya yang kayak gimana? Buset. Oh, Dairen cari ilmu. Main kau jangan tidur Waduh, cari ilmu dia Om. Mungkin dia kangen dengan kursi kita. Aku tuh terakhir ketemu Dairon waktu itu pas aku di Medan. Waktu Oh. itu ikut nobar. Season lalu. Oh, Yang di oke. saat RRQ sekali menang yang numbangin Onyx. Yang Onyx bener-bener cuman sekali kalah di regular season. Nah itu waktu itu aku ikut nobar bareng Kingdom di Medan. Pas waktu itu lagi ada acara di Medan juga. Nah ketemu sama Lek Dairon di situ. Oke, kita ngelihat juga di mana pasukan dari RRQ mereka tidak akan melepaskan backline lagi ya. Yap. Backline-nya udah ditutup dengan adanya ekspor. Dan bahkan di sisi sebaliknya, kita juga melihat Beatrix. Oke, 2 hero positioning. Kenapa? Karena sekarang Skylar akan benar-benar dikunci permainannya dengan adanya Kadita dan juga Cloud. 2 hero positioning mereka benar-benar dipukul, ditutup sama sekali. Yap. Dan masih ada 2 mungkin ya. Kalau Ya. kita bilang ada Brody, masih ada juga. Terus juga mungkin salah satunya Clean kalau mau memberikan efek kejut ya. Terlalu ini gak sih fixed position kalau clean? Clean masih bisa ngedash juga. Yang penting ada mundur-mundurnya. Iya. Bisa Sikit lah, cover-cover. sikit. Iya. Sedikit aja kan. Sikit-sikit aja gak apa-apa ya. Plus ada ininya loh. Kan dia juga bisa mengikat kaki Iya, orang. ikat kaki, traffic recoil Iya, kan. trappingnya. Untuk trappingnya. Nah kalau Brody ya jelas kita tahu lah ya. Betul. Ciuman maut dari Brody ya. Corrosive Strike ada. Dan belum punya badan. Tidak membuang hero-hero
yang biasanya dipakai atau sebagai jungler. Betul. Ini misalnya Fredrin Martis juga salah satu kekuatan buat Sutsujin. Ya, tapi ini ada info dari quote EVOS Psychots. Dimana di interview kemarin dia, kalau pendapat dari aku masih bisa lolos playoff untuk EVOS mungkin. Memang season ini keras sih, nggak bisa mikir siapa yang bisa lolos, siapa yang nggak. Soalnya di zona merah itu masih bisa lolos semua. Jadi apapun kesempatan, chance sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk saat ini. Wow. Oke, chance kecil apapun tetaplah angka ya. Dan itulah yang emang harus mereka perjuangkan. gila ini. Tapi sekarang, Grok menjadi pilihan dan Ini 3 sisi loh. iya. Banyak banget 3 sisi dan bisa di flex buat Groknya. Bisa di tangan Sutsujin, bisa di tangan Vanstroke. Bisa tiba-tiba Digi. Bisa tiba-tiba Digi. Oke. Kalau misalnya ngomongin ini the full of CC ya, ya kan kita nggak ada yang tahu. Ya, oke. Tiba-tiba Digi bermain as roamer, Ya, biar Novaria di mid lane-nya. babysit aja goalnya kalau Iya gitu. babysit terus, bikin branch-nya nggak bisa kemana-mana sekalian. Oke. Dan 2 pick terakhir RRQ. Di depan mereka punya Okaja, Kari. Wow. Kombinasi muncul. Berarti Purify. Berarti Karinya Purify. Yap, harus sih. Pak Harus. Kari Ini Purify udah ini. banyak harus. banget ya kalau nggak pakai Purify ngilu sih. Soalnya dia taruh Kaja di depan. Dia taruh Kaja di depan, dia 2 kasih, kalau kalian sadar dia kasih 3 badan. Untuk para pasukan RRQ. Sedangkan EVOS, mereka udah punya 3 sisi. 3 damage 3 malah. badan, damage. 3 sisi. Ya. Dan satu lagi, mungkin aku berharap ini harus jadi eksekutor sih. Assassin mungkin bisa di tangan dari seorang Sutsujin. Assassin ya, tapi Assassin juga lumayan sulit kalau ngelihat ya. Tapi memang Assassin bisa melompat ke belakang buat nyari Novaria. Oke. Mereka butuh akses ke belakang sana. Dan ternyata Alpha. Wah, emang bener-bener nggak bisa kepredik ya dengan 4 player dari EVOS Legend yang berawal dari WCG bersama dengan Brand sekarang bener-bener waduh. Assassin sih, Assassin Fighter. Ya. Assassin Fighter. Ya, Alpha ini. Kan yang penting ada assassinnya. Ada Assassin ya kan? Ya, iya benar. Karena dulunya memang Alpha diambil untuk melawan Baxia. Tapi itu di minggu-minggu awal. Habis itu dia kena nerf. Di early game-nya kurang maksimal. Itu dia deretan hero yang sudah diamankan lagi oleh RRQ dan juga EVOS Legend. Sesaat lagi kita akan lihat lagi nih. Kira-kira seperti apa nih set talent emblemnya ataupun dari spellnya. Yap. Wow. Kari Kaja. Ini memang kalau di late game siapapun yang ditangkap bisa langsung tumbang. Iya. Untuk di early game mereka masih punya Baxia bersama dengan Novaria. Purify untuk Skyler. Dan yang bermain sebagai jungler Alpha ya tadi. Oke, dengan emblem assassin yang dibawa oleh dia. Penetration. Baru sekali aku dengar. Yang kiri Viva RRQ, yang nyambut gendang di Fosfem. Baru sekali gue dengar tuh. Oke, udah mulai kompak sepertinya di MPL Arena ya. Tapi di game yang kedua akan berakhir 1-1 atau 2-0. 1-1 atau 2-0. Oke, kalau begitu Kingdom Fames, MPL Arena, mana suaranya? Sabar Ul, sabar ya, sabar ya. Oke. Early invasion. Versik sudah mulai mengganggu ya di depan. Yep. Tapi kita tahu untuk power farming dari Alpha sebagai jungler ini Cepet, Om. cepet banget. Dengan rotarinya yang dia milikin gitu lagi. Belum nanti dengan Spear apanya yang emang cooldownnya juga cepet banget loh. Tapi sekarang Van Strong memulai tadi mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang. Tapi Van Strong dalam keadaan yang sangat tidak baik. Akankah mereka berhasil untuk menjadi lagi satu first blood? Dan benar, Van Strong di-convert menjadi satu first blood. Lagi, RRQ berhasil untuk mendapatkan first blood. Kontrol di early game dari RRQ berjalan sesuai dengan rencana mereka. Dan Lemon dengan Novaria, first item Arcane Boots. Ada penetration yang dimainkan oleh dia dan bermain dengan emblem Mage. Bagi kedua, Mage mid laner dan ini kembar ya dua-duanya. Jadi mengincar memaksimalkan damage mereka sebesar mungkin. Dan mereka punya Weapon Master. Dari Groknya ini punya assassin ternyata. Jadi ada 3 assassin lagi dan lagi untuk EVOS Legends. Mereka mengejar penetration, mereka mengejar instant burst down ke 1 hero saja. Dan Skyler juga sementara waktu di top lane masih sanggup untuk menjaga diri. Belum ada yang terlihat ya rotasi ke bagian topnya dan Sutsujin masih diharas ternyata. Naomi mencoba untuk bisa tadi mencari informasi tapi Sutsujin masih berhasil selamat. Skylar, Speedy Lightning. Terus dikeluarkan mempercepat lagi dari pattern farming yang dimiliki dan wave minion sudah hadir pula. Ya, dan lagi-lagi objektif turtle bakal dikontes kah karena Versik punya Tortoise Poisons dan itu sudah dinyalakan sekarang. Itu dia Sutsujin Spiral apa aja tapi masih belum bisa
mendapatkan lagi ke Van arah satu turtle tersebut. Tapi untuk sekarang, coba lihat Versiknya mulai memanggil-manggil ataupun memancing agar ada pertarungan di area tersebut. Wow. Lagi objektif dimainkan, RRQ mereka mendapatkan ekstra EXP tadi. Dan Dairon juga untuk di bagian bawah masih cukup nyaman. Yep. 1v1 berhadapan dengan Veldora. Karena tadi kita melihat Xbox di ban. Jadi gak ada yang bisa mainin kiting untuk berhadapan dengan Execution Strike dari Terisla. Dan topnya, Skyler terlihat cukup unggul. Tiap sementara itu nih di atas sendiri ya Meo. Ini serangan yang udah mulai dilakukan lagi. Platingannya loh. Nikmat banget tapi di bawah. Di area dari purple buffnya akan ada gangguan dan Versik sepertinya masih berputar-putar di area tersebut. Dan Lito Wanderer mulai memancing-mancing. Yap, dan yang dapetin masih untuk Sutsujin tadi. Tapi di top lane-nya sini menjadi faktor yang harus dikhawatirkan oleh EVOS Legends. Jangan sampai carry jadi terlalu cepat. Oh my god, langsung Waduh, coba waduh. di follow up. Naomi hampir ter-take down. Hampir saja tapi Spiro apa aja. Gagal untuk bisa menangkap tadi satu atau bahkan dua orang. Dan mereka semua ketahuan. Astral Liko. Yap, investasi 5 pemain tadi yang berada di top lane. Belum berhasil untuk bisa menumbangkan Skyler. Purify juga masih menyelamatkan Skyler tadi. Dan sementara untuk di area mid-nya tetap bisa dipush oleh Lemon. Dan bantuan kali ini sudah mulai dikirimkan RRQ ke top lane. Dan mereka wajib untuk bisa menumbangkan mungkin Brand. Sekarang 3 lawan 1. Yap. Kali ini kalau kita lihat di mana turtle-nya bakal coba diperebutkan, tapi lihat Sutsujin telah memberikan informasi ada Versik di sana. Tortoise House juga telah dikeluarkan dan bahkan EVOS Legend kayaknya udah paham kalau mereka harus merotasi terlebih dahulu daripada dia memaksa coba untuk mempanis seorang Versik. Yap, sementara di bawah sendiri ya, Veldora pun udah mulai berani untuk bisa cutting terhadap wave minion. Di tengah wave-nya juga sudah selesai dan Veldora harus balik lagi. Tapi cukup unggul ya di bawah ya dari sisi landingnya. Wow. Dilepasin loh. Dilepas satu wave loh. Dilepasin satu wave. Dia bakal coba untuk team fight. Dia bakal coba untuk membantu kawanannya. Informasi telah terlihat. Eko. Posisinya Dairon with flicker standby. Dan penalty zone-nya mulai connect dan sekarang again and again. Turtle-nya berhasil sudah diamankan tapi Blazing juga tepat berada di tengah-tengah pemain dari RRQ. Skylar-nya berhasil langsung dihancurkan. Naomi mau pergi ke arah mana, sedikit lagi api tersisa. Veldora mencoba untuk bisa mengejar tapi Veldora pun mendapatkan gangguan tepat di belakangnya. Ada Dairon tapi Cry, Mystic Projectile-nya udah mulai connect. Veldora pun hanya tinggal nama. Keputusan yang sangat tepat nampaknya untuk kali ini. Seorang Dairon melepaskan satu wave karena mereka tahu masih ada Gold Shield turret. Dilepaskan, jadi turret gak akan pecah. Tapi Sutsujin versus Versik di depan sana. Mencoba untuk menutup. 1v1 One by one situation. Versik, what are you showing? Itu dia. Tapi ada Kret dan ini akan tumbang harusnya. Oke, Spiro apanya langsung diaktifkan dan ini dia Mystic Gush. Yep. Benar-benar menjadi 1 poin. Offside. Mystic Gush dan juga True Damage dari pasif Alpha ya. Tapi memang nice decision dari Dairon, tapi nice decision juga untuk Veldora karena dia sadar. Wah ini hilang nih, otomatis harus team fight. Ya Turtle 5 lawan 5. Agak telat sedikit, tapi team fight yang terakhir masih ada pertukaran yang bisa diamankan oleh EVOS Legends. Jadi Oke. mereka tidak tertinggal terlalu jauh juga. Sementara sekarang Veldora ya udah semakin berani lagi loh Om. Untuk masuk ke dalam monster ataupun dari jungle monster yang dimiliki oleh pemain dari Araki ya. Veldora sekarang udah bertemu lagi dengan Dairon. Akankah ada setup di area tersebut karena di bawah udah terlihat lagi 2 player mulai berdekatan. Yap. Yang merepotkan jelas mungkin dari sisi EVOS Legends Cloud yang bakal melompat ke sebelah Lemon ya. Sedangkan yang merepotkan dari RRQ ini ada Lemon juga. Jadi dengan membuka Astral Echo ini akan memudahkan Dairon untuk melakukan setup penalti zone dia. Yap. Sementara sekarang di bagian bawah ya, Brans masih tetap bisa mempertahankan dari RRQ Perry yang dia milikin. Tapi mau nggak mau di saat mereka ingin melakukan sebuah setup di area Turtle, di bawah udah ada beberapa player yang emang nunggu juga. Yap. Objektif bisa hilang di 2 arah. Oke. Tapi lihat di arah top lane. Mereka coba untuk clear dulu untuk sosok EVOS Legend. Sedangkan ini semuanya lagi hilang. Enemy is missing. Cuma Versik yang terlihat berada di depan Turtle bersama dengan Sutsujin. Para pasukan dari EVOS Legends pun belum ada terlihat sedikit pun. Mereka sama-sama sambil mengecek. Akhirnya informasi udah terlihat. Wah, ini Toxic dia. Gaming akan coba terjadi. Tapi riset terhadap Turtle akan coba dilakukan. Yang belum terjadi team fight. Mereka sadar para pasukan dari RRQ berhasil mendapatkan satu turret. Baru mereka harusnya kali ini akan team fight. Dan Oke. EVOS Legends harus ngerespon. Kalau enggak mereka tidak akan mendapatkan objektif. Nah ini dan di Dairon penalty zone-nya
mulai connect lagi bagian depan, tapi ternyata untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diambil. Mystic Gush-nya connect karena Versik mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Bahkan untuk sekarang ada sebuah gangguan lagi begitu berhasil, tapi Skylar tidak ada yang berfokus kepada Skylar karena Skylar-nya free hit banget di bagian belakang, tapi berhasil sendirian berjuang di mana Krite-nya juga mencoba untuk bisa mendapatkan lagi satu orang berada di dalam area tersebut, tapi Versik mengambil banyak waktu dan di tengah hancur sudah outer turret-nya. Itu dibuat ragu Brans ya, lihat gak? Dia mau makan siapa kali ini Brans ya? Dia benar-benar dibuat ragu, gak bisa masuk. Dan sedangkan para pasukan Hierarchy mereka tahu dapetin dulu satu turret, gua akan teamfight. Yap. Dan sebelum mereka teamfight juga, ini masih sempat buat dapat creep juga tadi. Sambil jalan ya. Dan itu nice targeting yang didapatkan tadi. Alpha yang ditarik memang sempat ke belakang lagi dengan Spare of Alpha. Tapi langsung ada Astral Meteor juga. Iya. Jadi banyak follow up damage yang bisa diberikan oleh RRQ. Dan sekarang objektif dipegang RRQ. Baik dari Turtle maupun mungkin untuk Turret juga. Sementara Skylar bebas. Farming dan farming. DPS-nya tadi berasa banget juga udah Om ya. Dari Meteor itu, cuman dari Mystic Gush juga menjadi satu gangguan untuk Hierarchy nih. Pergerakan dari Krite emang harus diberhentikan segera apabila mereka ingin melakukan sebuah teamfight. Karena untuk sekarang, coba lihat Astralico-nya langsung dikeluarkan pula. Terlihat efek suppress-nya dengan defense yang tadi mencoba untuk bisa menekan arah satu orang, tapi Darren terlalu kuat di bagian belakang. Sutsujin-nya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya, sedikit lagi tersisa. Rotarinya gak kena Ika, membuat Sutsujin pun harus hilang di area tersebut. Bahkan Brans-nya diusir jauh banget ke area belakang, tidak ada pertukaran untuk EVOS Legends. Ternyata gak ada lifesteal dan jadinya Sutsujin meledak. Di flicker di momen yang terakhir tadi. Jadi timing yang pas juga, jadi gak dapetin lifesteal. Iya, kalau tadi Rotarinya kena, dapat dia. Iya, dapat SP itu. Oke, Skylar sudah punya Demon Hunter Sword. Jauh lebih lengkap lagi untuk equipment dia. Dan kita sejauh ini ya, melihat Brans mungkin belum punya impact yang terlalu besar. Tapi setidaknya Brans juga belum tumbang. Golden Staff untuk Brans. Equip demi equip ini sudah mulai jadi dan RRQ tampaknya mengajak untuk bermain cepat. Lord sudah disentuh. Lordnya udah langsung digocek begitu saja loh. Memanggil seluruh pemain dari EVOS Legends, tapi kayaknya nggak bakal ada yang datang. Wah. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan turret-turret yang ada. Yap, ini benar-benar memberikan keleluasaan. Iya. Tidak ada gangguan sama sekali. Purple juga diberikan karena susah untuk menjaga ya. Karena tiap kali kita mau lihat Alpha ini bukan tipe tank. Tapi tadi kalau dari itemnya juga ya, ini Alpha-nya. Oke lah, dia build item defense. Berarti kalau secara badan gak terlalu tebal-tebal banget dibandingkan mungkin dengan Fredrin atau Grok kalau jadi jungler. Dan tanpa tahan seperti inilah berarti mengejar true damage bagi Sutsujin untuk bisa penetrate ke defense yang dipegang Baxia. Waduh, ini Lord kalau bergerak ke bagian bawah, satu objektif yang mereka ambil tadi di bagian atas ini gak bakal berimbang loh. Bisa jadi yang di bawah juga innernya hancur, di tengah juga hancur. Tapi kita lihat saja seperti apa tekanan yang akan diberikan. Yes. Untungnya ada Brans ya. Dia cepat banget untuk melakukan clear. Dan mungkin Naomi juga udah harus berpikir kalau misalnya Brans ini tuh berbahaya banget. Nah itu dia Divine Judgment, dia connect dan untuk sekarang Sutsujin mencoba dengan spiral apanya. Satu player dari EVOS Legends pun udah mulai menghilang dan pertempuran kembali terjadi lagi di bagian tengah. Veldora berjuang sendirian ditembak tapi masih ada satu PMI. Battle Mirror Image dari Brans. Wah, Brans sih emang udah harus jadi jawaban ya. Karena kalau Bransnya terlalu lepas kayak gini, ini gak menutup kemungkinan EVOS Legends bisa membalikan keadaan. Apalagi, lihat, dalam under kondisi gini aja, Brans tuh poking damage itu juga sangat sakit dan masih catch up goldnya di antara yang lain. Oke, di bagian tengah mereka berusaha, tapi DPS-nya sakit banget. Hey, hampir saja dan Skylar. Wow, Phantom Step dan Speedy Like yang diaktifkan bersamaan. Luar biasa damage-nya, tapi DPS dari Lemon ini benar-benar luar biasa sekali. Di luar akal sehat damage yang tadi udah terlihat. Lihat, this jockey by Skylar. Cikiciu, cikiciu, cikiciu. Memberikan damage yang besar dan banget tidak bisa dibendung. Astralico terlihat, posisi terbuka. Jangan sampai, susunya Fastro. Gagal mendapatkan Naomi dan juga Skylar. Petrify, Rapwave, keluar, no source skill for this time. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mereka ambil, tapi di bagian berbeda. Padahal itu tadi punya jarak yang cukup loh. Cuman tak kenapa EVOS Legends bisa didapatkan dengan sangat mudah loh. Iya, ini Astral Echo yang juga selalu membuka posisi. Efek slow yang diberikan dan Astral Meteor yang tadi kita lihat diinjak oleh pemain-pemain EVOS Legends. Ternyata damage-nya dalam. Dan Skylar ini sudah menyelesaikan item dia. Oke, damage dealt ada Lemon dan juga Versik ternyata. Yap.
Ini bahkan pemain-pemain RRQ punya top 4 ya. Iya, top 4 semua Om. Ini bisa kita bilang Wah. Lemon poking damage-nya berarti dari tadi masuk semua. Dan Dairen yang kita lihat damage deal-nya di atas Skylar, berarti penalty zone-nya Kena banyak. kenanya banyak. Iya, nggak Mostly cuma di atas satu. 3. Iya, nggak cuma satu ya berarti. Dan oke, Brands akhirnya punya satu safety net. Dia punya Wind of Nature. Ya ini bakal sedikit menyelamatkan ya, terutama dari damage penalty zone. Yep. Atau mungkin dari damage-nya si Skylar. Tapi true damage-nya ini nggak bakal, Nggak bakal ditahan bisa. sama sekali. Itu dia tuh PR-nya di sana nih. Jadi dilema juga sebenarnya. Jadi gini loh, deal damage-nya yang satu masuk, yang satu enggak. Satu setengah. Ya. Satu setengah. Tapi lagi dan lagi Lord Walah. jatuh ke tangan RRQ. Panstrongnya diusir loh itu. Sana gitu. Yang jauh kita yang dapat jauh. Ini gue udah bawa Lord nih. Gitu. Namun sekarang Veldora sendirian ya. Skylar level 15 agak cukup beresiko apabila dia ingin melakukan sebuah setup Om. Iya, dan juga Veldora adalah Grok. Dan Grok ini untuk nge-burst down Skylar yang punya Purify. Yep. Agak sulit sih. Wild Charge-nya nggak bakal bisa memberikan efek airborne. Yep. Dikasih ke Lemon sekarang purple buff, Dairen punya Blade Armor. RRQ tampaknya sudah siap untuk melakukan defense dan positioning Wow, dari range Veldora. lagi. Ini kalau Veldora bisa dapetin Lemon, mungkin hasilnya akan berbeda. Ini Skylar level 15, Waduh, kalau damage-nya pasti bakal sakit banget tapi tertembak Brands. Sedikit lagi SP tersisa. Lordnya masuk di bagian bawah. Lemon melihat dari kejauhan ada versi kemudahannya tapi sekarang Brands pun tertembak kembali. Barusan Sutsujin langsung hilang tapi Veldora di bagian belakang mencoba untuk bisa mengunci pergerakan dari Lemon. Dan sekarang base terbuka dengan bebasnya. Evos Legend mereka benar-benar dihancurkan dari sisi manapun. Game kedua harusnya menjadi milik dari RRQ dan 2-0. Derby Classic menjadi full milik dari RRQ tanpa ada celah. Oh my God! In debut Tyrant bersama dengan Lemon berhasil memenangkan Derby Classic. Balik lagi kali ini sebagai pemenang dan bahkan kita bisa lihat EVOS Legends. Mereka dengan lineup Busan mereka masih belum mampu mendapatkan kemenangan kali ini. Berarti dua line up. Dua line up mereka. Dari- Line up Busan dan juga ISM. yes, masih belum mampu mendapatkan kemenangan. Alright. Wow. Dairen masuk, Lemon masuk, Wah, Dairen RRQ berubah. Debutnya manis banget kali ini. Ada perubahan permainan yang menurut gua pribadi nggak banyak flanking. Tapi mereka on point banget untuk Itu- bisa melakukan sebuah team fight loh bawah. Tembakan Astral Echo-nya loh. Dan Lemon, perasaan item sama-sama aja. Set talent emblem sama-sama aja. Kenapa damage dia sakit banget loh tadi Astral Meteornya? Iya. Masalahnya dia dapetin item lebih cepat. Iya, perbedaan level atribut nih ya. Dan kedua, yang dilihat adalah Lemon gak punya sama sekali orang yang memegang dia. Cuma ada Veldora, tapi Veldora ketika hampir dapetin Lemon, teman-temannya kan bisa following up. Iya. Dan dengan match yang menurut gue ini cukup cocok ya untuk Lemon sendiri. Bermain di belakang, buka vision buat teman-teman yang lain, dan eksekutornya tetap inisiator yang manis buat RRQ. Debut yang menarik untuk Dairen setelah absen cukup lama. Ya, Wow, permainan yang begitu baik loh, begitu bagus. Dairen, waduh, Waduh. mereka berarti untuk sekarang Dairen berhasil untuk memberikan ataupun menuntaskan ekspektasi orang. Betul. Ya kan? Betul. Tapi untuk sekarang kita akan mendengar lagi interview bersama dengan Bude dan juga RRQ. Tim RRQ semakin memantapkan diri di top 2 klasemen sementara di minggu ke-7 ini. Dan derby klasik kedua pun mereka menangkan. Bentar, ini kenapa tiba-tiba pada pindah ya? Tepuk tangannya dong buat tim RRQ. Skylar, kenapa kamu pindah? Versi kayak dulu. Oh, biar versi aja dulu. Bentar, ini Skylar apa Bangsin ya? Ya. Iya, tadi bilangnya Bangsin yang berubah. Ternyata yang berubah bukan Skylar. Namun di sini ada kehadiran tiba-tiba aja. Selamat datang untuk Lemon dan juga Diren. Diren. Itu dipanggil. Iya. Diren, selamat datang untuk di MPL ini. Gimana rasanya bermain akhirnya satu season rehat
Di season kedua pun kamu baru bermain di minggu yang ke-7. Alhamdulillah senang, apalagi main di RRQ dengan fanbase sebanyak ini. Terus ya alhamdulillah. Rame banget, emang rame banget Diren. Akhirnya kamu bisa bermain di sini setelah penantian yang cukup panjang. Berapa lama line up ini kalian persiapkan? 2 hari. Beneran? Ini beneran 2 hari? Untuk Dirennya atau bersama dengan Lemon? Baru 2 hari ini dipersiapkan line up ini. Mic-nya hilang, mic-nya Lemon. Baru 2 hari? Baru sehari kayaknya. 2 hari tambah hari, 2 hari. 2 hari, ide dari mana ini line up berlima seperti ini Lemon? Biasa sama aja sih sama line up yang kemarin-kemarin juga. Tapi kan akhirnya Lemon nih bermain setelah banyak banget yang menanti. Lemon main di Derby Classic, apakah memang spesial buat Derby Classic? Sebenarnya biasa aja, biar bisa main Angela Desah aja sih. Menarik ya, emang biasanya kan hero-nya mage yang galak-galak. Tadi main Angela untuk perdana juga kayaknya. Gimana untuk memainkan Angela di panggung MPL? Seru, soalnya 1 tombol doang. Heal aja ya, heal. Seru. Ini berarti kita akan melihat line up ini, terus kah akan melihat Lemon lagi kah di panggung ini? Oh itu tergantung sama coachnya lah. Coachnya yang nilai semuanya. Tergantung dari coach. Tapi untuk Lemon sendiri melihat performa dari Lemon dan mungkin line up ini gimana Mon? Ya biasa. Gimana Sesuai ya? stiker, ini lagi pakai stikernya. Biasa aja. Ya biasa. Tapi hype-nya masih terasa banget kan tentunya untuk... Sebenarnya kan udah lama nggak di stage juga kan. Jadi kayak awal-awal main lagi aja sih. Harus adaptasi lagi. Adaptasi. Tapi lancar untuk Lemon hari ini? Ya syukur lah 2-0. Syukur 2-0. Yang begitu luar biasa juga tentunya untuk tim RRQ dengan line up yang akhirnya. Jadi bukan apakah karena FOMO gitu, kayak semua tim tuh ganti-ganti line up. Kok kita nggak ganti-ganti? Sebenarnya idenya, ada ide dari mana nih? Is it because of you Naomi, do you want to try another line up for RRQ? Whose idea is it, this combination? I think it's just from our coach. The coach. Yeah, just from our coach. And with only few days training, how do you feel about this lineup? I think we already strong. Yeah, already strong. Already? Strong. Town, okay. Tapi memang kayak Town, you know, it's the best also. It's good. Iya, I ini think so. bagus juga untuk tim RRQ dengan lineup seperti ini. Katanya dari coach dan dia ternyata bagus juga. Tapi kalau dari kita ngelihat tim RRQ yang akhirnya berganti fresh banget. Apakah ini ada dari minggu lalu 3 match kalian cukup berat Persik. Lalu kalian mengganti player. Apakah berkaca dari minggu lalu? Apakah kalian merasa wah kayaknya udah kebaca nih? Nggak ada sih sebenarnya, emang lagi kalah aja ya udah kemarin. Oke, kalau kemarin, kalau hari ini ada hero yang cukup menjadi perbincangan. Semuanya ini ngebahas, ini adalah hero power, hero meta juga dari Persik. Baxia dilepas, apa responmu Persik? Ya nggak tahu sih, ya main aja kan lagi dilepas ya udah main aja. Seneng aja ya Persik ya? Gimana untuk Gelinding. gelinding, kamu nggak bosen gelinding-gelinding di Land of Down? Enggak sih. Pusing nggak? Mutarin map, nggak apa mutarin map. Putarin map dan kamu ngelihat EVO's Legend saat ini seperti apa Persik? Karena mereka berganti line up bahkan sampai hari ini terus-terusan nih. Ya mungkin lagi ya nggak ketemu aja sih line up yang terkuatnya. Mungkin dia lagi coba-coba juga, nggak tahu. Lagi coba-coba aja. Tapi menurutmu ini udah the best line up atau mereka masih bisa? Bisa lagi kalau terus latihan kan, apalagi Paldora baru naik kan, baru di main hari ini. Gimana performa dari mungkin player yang baru saja naik? Oh, Paldora ya? Iya. Ya udah pasti berasa lah, lumayan kan dia udah turnamen juga. Ya turnamen juga, jadi memang ini mungkin butuh penyesuaian juga. Tapi kalian kok cepet banget sih? Gimana nih berlima secepat itu? Itu emang dari pesan coach saya sih, itu Lemon mainin sama Diren ya gitu. Udah langsung gas. Ya langsung gas.
klop seperti ini. Apa rahasianya, Lemon? Apa? Gimana bisa klop langsung kayak gini? Rahasianya? Apa ya? Mungkin karena minum haus kali. Minum haus. Segernya mantap. Bisa bersama-sama terus-terusan ya berlima ini. Bonding terus-terusan. Mungkin ada sesuatu yang kalian lakuin gak sih yang mungkin untuk melawan EVOS Legend sebelum ini mungkin tadi pagi. Siapa yang nama yang kalian sebut-sebutkan dari EVOS Legend? Adakah player yang mungkin menarik perhatian Veldora kalian? mungkin. Veldoranya? Ya soalnya dia EXP-nya itu hero-nya tuh banyak gitu loh yang gak itu-itu aja. Gak itu-itu aja. Hero dari Veldora menjadi salah satu concern dari tim RRQ ketika sudah di-up nama Veldora. Semuanya langsung melihat dan juga mencoba untuk mencari tahu setiap tim, setiap playernya. Menarik juga, tapi tentunya ada yang menarik dari match hari ini 2-0. Lebih sadis daripada leg pertama. Siapakah player of the match-nya tim RRQ? Siapa? Lemon? Diren? Skylar? Siapakah? Mari kita cek bersama-sama player of the match dari tim RRQ. Baru muncul, wajahnya sudah terpampang Diren. Diren, baru muncul wajahnya sudah terpampang. Gimana caranya kamu bisa langsung kayak comfort atau bisa nyaman langsung bermain di panggung MPL season 12? Karena temen juga sih, karena mereka RRQ gitu kan. Orang kayak anak-anak juga yang semangatin, aku pasti bisa gitu. Terus jadi coach juga semuanya, nah, alhamdulillah. Jadi karena teman-teman yang udah pada nyemangatin, siapa yang paling nyemangatin? Skylar ngomong apa tadi pagi? Skylar? Iya, nyemangatinnya gimana? Atau siapa? Siapa yang nyemangatin kamu dengan? Ya banyak lah yang nyemangatin, ya Skylar juga, terus ya apalagi keluarga, terus banyak lah pacar juga di rumah. So sweet ya, so sweet banget. Dan ngelihat dari minggu-minggu lalu, kamu kan seorang EXP laner. EXP laner dari MPL tuh kayaknya lagi panas-panasnya nih Diren. Ada nggak player yang kayaknya, wah kayaknya aku harus lawan itu nih. Yang paling menarik perhatian Diren? Cars, RBL. Cars, Ya. mantan malah ya. Ya. Ada tersendiri kah? Ada alasan tersendiri? Ya karena pengen lawan mantan aja sih, mantan tim. Ingin mantan, ingin dilawan, udah terlewat tapi ya. Untuk next match-nya, apa yang mungkin Diren harapkan nih untuk tim RRQ? Ya semoga bisa berikan yang terbaik aja di sisa match, terus nanti di playoff. Bisa memberikan yang terbaik. Skylar belum dengar suaranya nih, tangannya udah dimasukin ke jaket aja. Ya, Skylar, 2-0 untuk EVOS Legend di leg yang kedua. Lebih sadis daripada leg yang pertama, Skylar. ya. Apa yang kalian lakukan atau apa yang sudah mungkin kalian baca dari mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya kah? Atau ada apakah di hari ini? Ya kita belajar dari kekalahan kemarin juga kan yang kalah sama RBL sama Onyx juga kan. Ya kita improve lah itu sebelum mempersiapkan match lawan EVOS. Apakah ada yang bisa disebut kira-kira apa nih yang berbeda dari hari ini dari selain dari line up ya? Apakah itu? Ada Lemon sama Diren. Oh, 5 sama Diren. Ya, Itu jawaban kalian nih untuk hari ini. ya. Oke, Lemon, kamu hadir di sini ada yang mau kamu sampaikan gak sih untuk semua Kingdom yang udah dukung kamu berseru-seru, yang ada di rumah juga udah rame banget yang akhirnya kedatanganmu di sini. Jiar. Ya thank you buat para Kingdom yang udah datang sama yang udah nonton di rumah. Tetap support kita terus, semoga kita bisa jadi juara dan dapat tiket di M5. Langsung ya, sampai M5. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim Sama RRQ. ini juga. Apa ini? Sama stay positif aja, jangan terprovok lah. Jangan terprovok, stay positif, tetap solid, dan tetap happy bersama kita semua. Bersama-sama itulah pesannya. Masih ada yang mau nambahin?
dada. Persik dada ya. Dan itulah dia, kasih tepuk tangan dong sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi. Untuk tim RRQ, Derby Classic sudah berakhir di regular season. Akankah mereka bertemu lagi di babak playoff? Kita nggak akan tahu, tapi mereka sudah semakin men-secure top 2. Kita akan breakdown dengan gameplay mereka di game yang kedua oleh para caster dan juga analis. Silahkan. Oke. Lemon. Bentar dulu ya. Apa? Ini Itu Lemon update patch ya? Update patch, Lemon update patch. Keberapa nih? ini sebagai info ya buat teman-teman, kayaknya Lemon bakal menjadi juru bicara baru ya dari Betul, RRQ ya. betul banget. Jubir kalau interview loh. Sudah terlihat ya potensinya Iya, ya. Saya kaget saya. Akhirnya loh. Gimana pendapat para caster sekarang gantian gue yang interview? Mungkin Nggak ada. Waduh. Nggak ada. Abis ini lu akan kerja keras. Kita akan ada highlight. Nah, Ada post match. nah. Nah, Ini ini udah waktunya. dulu. Waktunya, silakan Viel. Ini adalah waktumu. Ya, dan Tunjukkan, ini tunjukkan. adalah MVP buat hari ini, yaitu Dairen. MVP-nya adalah Dairen dan menurutku pribadi memang bagus banget ya permainan Dairen dari hari ini karena apa ya, dari zoningnya dia, dari decision sih, lebih ke kayak decision Setuju, dan secure sungainya dia. Kalau kalian nanti sadarin secure bus yang di tengah kecil itu dia bagus banget. Dia buka secure-nya terus. di situ. Ya, Buka dan- terus di situ Ya, dan pas selalu game ready. kedua nih, Dairen 2 game ini gak tumbang loh. Betul, Padahal betul dia tuh banget. explainer. Iya, Garis depan. Dan dia pasang badan duluan. Iya. Kita bisa lihat dia dengan Yuzongnya dan Tereslanya dia pasang badan duluan tapi dia bisa nggak terpanis di Betul. sini. Gini, siapa yang ngajarin dia berani ngelepas satu wave full? Itu karena nggak banyak Iya, yang betul, berani betul, seperti betul, itu. PD-nya Itu- udah luar Yes. biasa Ya, guys. biasanya tuh yang kayak gitu tuh bahkan sekarang kan ESP Laner Ya. sekarang itu mereka Clear dulu berjalan clear ya. dulu berjalan. Ya. Biasanya yang kayak gitu tuh Boots, Ya, R7. yes. Karena lebih ke kayak mungkin sudah mulai masuk ke otaknya tuh permainan dua lane-nya harus jalan. Mungkin Iya. mikirnya di situ. Karena- Dan mungkin juga gini Ji, mikirnya adalah itu kan masih Gold ada shield. gold. Iya, gold gua juga shield. bilang tadi Jadi gitu. kayak Iya. ya udahlah kalau gold shield tinggal dulu nggak masalah gitu loh. Ini dia nih Viel. Nah, Yes. silakan. Om istirahat aja, tenang aja. Eh, Viel ini. Lu salah banget ada gua. Benar. Silakan. Oke, jadi kita bisa lihat di sini pergerakan dari RRQ dan permainan dari RRQ hari ini kita bisa lihat rapi banget ya. Dari decisionnya antara Baxianya sebagai jungler yang harus mempunyai capability rotasi yang cepat, itu dimanfaatin banget dengan baik oleh tim RRQ dan di follow up lagi oleh Dairen dengan decisionnya buat ambil belakang, targetingnya dan lain-lain. Ya. Menurutku juga mungkin satu sih ya. Apa tuh? Dimana RRQ ini titik depannya kan Versik nih selalu. Yes. Iya. Tapi Pasti. Versik juga ternyata ditarget oleh Apex Legends. Dimana sebenarnya dia cuman sumber bait Yes. dan damage source yang asli itu ada di Lemon sama di Skylar. Yes, dan resource skillnya akhirnya habis gitu ya. Om. Iya, dan habis semua, habis dan, semua. Dan mungkin itu akhirnya yang membuat Dairen masuknya tuh lebih free lagi di situ. Nah, ya penalty zone-nya juga kan ini Ya. lambat banget ya tuh. Kalau gak punya flicker seperti Sutsujin karena dia pakai alpha, ya udah. Ya. Dia harus kontes di tengah-tengah sana. Benar. Dan ya kita tahu kan pulse damage Push. dari Terisla juga sakit, nyedot-nyedot gitu kan. Emang beda ya vibes-nya kalau derby klasik menang Beda, itu beda, kita beda. bisa lihat lah. Beda dari tuh sampai base. salto belakang itu. Wes, ngeri banget tuh. Bapak kan dulu pernah. Benar, ya. Dan ini sih yang kita bisa lihat di mana ternyata RRQ masih punya flexible roster. Oh Iya. benar. Bahkan Itu yang mungkin kita jarang lihat ya bahkan kan. lebih Dan- serem yang ini sih Ji, aku ngelihatnya. Oke. Karena cukup one sided dan dari segi itemnya kita kasih feel. Gimana feel menurut feel? Oh tenang Om, gue bantuin Om. Ada yang baru. Oke, nggak, Phil? dari segi item ya. Kita bisa lihat dari segi item ya. Oh, si Kajanya Naomi dia pakai Athena ya, lebih biasanya kan ada mulai kayak mainnya fleeting time gitu ya. Dia lebih milih sustain di sini. Karena ya, kita Kadita. lihat. Karena ada Benar, Kadita, benar, ya. Benar. Sama-sama ketemunya kan di bus. Hmm, Present iya. bus gitu loh. Yes. Ya, Lemon juga ini sakit banget ya. Clock of Iya. Destiny Genius Ya. dan Tranchan tadi. Astral Meteornya dia diinjak sama pemain Evolve Legends. Itu Veldora tadi yang kelihatan banget. Iya, Kita benar. tahu lah Grok lemah sama magical damage. Betul, banget, dan dia betul. build-nya juga kan ini Iya. bahkan pakai rapid boots nih. Kelihatan banget tadi Om. Langsung ya. Dari dia tengah jalan keluar, buset deras banget. Langsung tinggal separuh juga. Dan itu membuat mudah tadi buat dicicil terus Skylar-nya ya tinggal masuk lagi dan lagi dan bahkan Skylar punya Rose Gold Meteor. Betul. Itu yang membuat Skylar pada waktu sempat di daerah Turtle dia kan sempat kehajar juga nggak langsung mati Iya. gitu loh. Dapat Iya. free hitnya akhirnya di situ. Dan damage dari EVOS Legends lumayan bergantung dengan ini ya berarti. Van Strong misalnya, Ya. dia build damage item. Kalau Sutsujin tadi kita tahu dia meskipun membawakan emblem assassin, ini masih punya item defense tadi.
full defense. Jadi true damage yang diandalkan. Cuman ya itu tadi, penalty zone ini menghambat banget. Alphanya nggak bisa bebas. Yes. Kalau nggak punya Spare of Alpha buat keluar dari penalty zone. Dan Kaja juga membuat ketar-ketir kan sekalinya. Kayaknya Kalau emang dia masuknya tadi bukan ke Kaja, gimana nggak ketar-ketir Alphanya? Dan Dairen juga menggunakan Impurage ya di sini. Iya. Ini sih padahal harusnya kalau ada space lebih lagi sampai ke arah 15 ke belakang, ini Brand sudah bisa ngedeal damage sih. Benar. Karena tadi gue lihat di dominasi full dari RRQ aja Brand tuh masih ngedeal damage. Ya, Dan dia nggak tumbang juga dulu. iya, ketika beberapa kali Brand nggak kepegang, malah megang Sosuji, kan sempat ada team fight yang cukup adil walaupun nggak ada barter point kill. Betul. Tapi memang mungkin diantisipasi sama RRQ, dia ngerti lah hero scalingnya di Brands itu. Dia akhirnya dari early, kalau kita lihat dari 2 game yang kita lihat, early agresifnya RRQ akhirnya keluar lagi. Iya. Dari awal juga game 1 berhasil nge-cut, ternyata game 2 berhasil nge-cut lagi di Terus situ. dia. Kalau First gitu. blood juga buat Araki. Betul. Game betul. 1 kita tahu dia punya retail, Yes, power early. Nah betul. sekarang kan dia pakainya tuh nggak di situ. Iya. Tapi dia manfaatkan Versiknya lagi. Versik Dairen yang rotasi. Ya, benar. Ya, tapi rich guy-nya loh. 916 Skyler. Masih kalah ternyata ya. Iya. Skylar itu kemarin ada 1088. Buset. 1088. 1088 cewek. Oke. 11 menit. Itu Oh Owning. iya, kemarin itu yang lawan Owningnya Aura udah ya. salah-salah. Itu yang Leopard Ya, nggak sih? Iya. Ya, yang Oh. Leomon. Owningnya udah salah-salah Yang game 2 ya. Yang iya. Benar. Iya. Alright, dari RRQ juga kill participation yang menurutku banyak banget ya. Terutama buat Naomi Dairen sini rajin banget buat gerak. Jadi XP Betul. dengan Romer ini aktif terus. Ya, seperti yang kita bahas tadi Om Bapak, kayak gameplaynya RRQ dia kasih Versik buat pasang badan duluan dan di follow up sama Dairen dan akhirnya ambil dari sisi belakangnya. Ada tadi kita lihat Kaja dan Kari dari Skylar pas posisi di objektif, akhirnya gerakan itu efektif semua dari setupnya. Iya. Dan itu dia buat post game kita sih sebenarnya. Karena iya rata-rata dari early game lagi dan lagi ya. Ini sudah langsung dipegang oleh tim RRQ. Iya. Pastinya berkat first blood di game pertama, di game yang kedua. Cuman gue ada satu pertanyaan nih untuk VL nih dan ini bisa dijawab dengan jujur ataupun diplomatis. Waduh. Wow. Apa tuh? Ayo, ini